Pemirsa yang saya hormati, pada episode yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang adabnya seorang santri kepada gurunya. Bagaimana seorang santri caranya berinteraksi dengan gurunya. Pada sebelumnya saya menjelaskan nomor 1 dan 7. Pada episode ini saya mulai dengan yang ke-8. Sebagaimana dawuhnya Hadratus Syekh Yahya Haji Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Wasaminu tawi yang nomor 8 iku ayya jelisa imama amama syaihi bil adabi ka'ayyah suwa ala rukbatihi. Seorang santri dilarang untuk duduk di depan sang guru. Apalagi duduknya ini tidak sopan. Katanya orang Jawa, duduknya sambil selenden, bersandar ke sebuah tembok yang kemudian menyebabkan kepalanya disandarkan kepada tembok itu. Ini tidak seyogyanya dilakukan seorang murid, seorang santri, karena ini akan mengganggu konsentrasi dia dalam belajar. Pasti secara biologis dia akan mengalami rasa ngantuk. Juga dalam pembelajaran ini, dalam penjelasan setelahnya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menggarisbawahi seorang murid ketika dalam pembelajarannya ini dilarang untuk terlalu banyak tertawa, terlalu banyak guyon. Kalau hanya sekedar guyon untuk menjaga suasana agar tidak ngantuk, itu sah-sah saja dan masih dalam batas wajar. Karena kadang mungkin pembelajaran itu monoton yang dilakukan oleh seorang guru secara teori, maka kita harus menyegarkan suasana pembelajaran itu, salah satunya dengan guyon, tapi tetap dalam kerangka-kerangka yang masih ada nilai-nilai pembelajarannya. Selanjutnya, Hadratus Syekh dalam penjelasan selanjutnya di nomor 8 ini melarang seorang santri dalam pembelajarannya itu untuk menguap atau angop. Kenapa? Karena angop itu pasti sudah seorang santri, seorang murid mengalami rasa kantuk. Lantas bagaimana? Maka sebaiknya seorang santri, seorang murid itu izin sebentar ke belakang untuk cuci muka, berwudu, agar apa yang dialaminya dalam tubuhnya bisa segar kembali melalui wudu itu. Karena wudu itu di samping untuk membersihkan diri, juga untuk menyegarkan apa yang ada di kepala kita. Kemudian Hadratus Syekh pada syarat yang ke-8 ini juga menggarisbawahi bahwasanya seorang santri tidak boleh tidak fokus. Seorang santri harus fokus dalam pembelajarannya. Bahkan di situ dilarang untuk menghadap ke kanan, ke kiri, atau orang lain, orang Indonesia mengatakan itu tolah-toleh. Karena tolah-toleh itu menunjukkan bahwasanya seorang murid, seorang santri itu tidak fokus menyimak penjelasan dari gurunya. Yang paling akhir di dalam penjelasan syarat yang ke-8 ini, Hadratus Syekh melarang seorang santri untuk melakukan menjelek-jelekan, merendahkan martabat temannya sendiri. Di sini dijelaskan al-bid'ah. Kalau bahasanya yang sekarang terkenal dengan perundukan, bully. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya Hadratus Syekh sudah melarang seorang santri, seorang murid membuli temannya sendiri. Karena ini sangat tidak sesuai dengan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga jelas bahwasanya orang yang merendahkan martabat orang lain, bisa jadi yang kita rendahkan ini justru lebih baik. Santri yang kita bully ini sebenarnya dia lebih baik daripada diri kita. Oleh karena itu Hadratus Syekh melarang seorang murid, seorang santri untuk membuli temannya. Karena bagaimanapun juga semua orang, semua santri itu punya kekurangan dan kelebihan. Jangan sampai kekurangan yang dimiliki oleh teman kita, saudara kita, murid kita justru menjadi bahan bulian kepada mereka.
Karena bully sangat tidak baik untuk perkembangan kejiwaan seorang siswa. Bisa jadi dia bisa merasa minder, justru menjadi patah semangat dalam menuntut ilmu. Inilah yang menyebabkan kadang seorang siswa karena terasa minder dia akan putus sekolah. Bisa saja kalau semua satu kelas membuli dia, maka dia akan meninggalkan sekolah itu. Watasi'u yang ke-9 menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang santri itu harus ayyuh sina khitabahu ma'asaihi biqadril imkan. Seorang santri itu harus sopan dalam bertanya. Kalau dulu guru-guru kita pada zaman dahulu, seorang santri, seorang murid kalau bertanya harus dengan mengacungkan tangan sambil menunjuk jari. Itu artinya mungkin ada penjelasan guru yang kurang detail, kurang bisa dipahami, bisa seorang murid bertanya kepada gurunya. Tapi yang sopan, jangan menganggap guru itu seperti temannya sendiri. Pada syarat sebelumnya sudah dijelaskan, kita tetap harus menghormati guru, karena bagaimanapun juga beliau adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Makanya kalau kita bertanya, kita harus mengangkat tangan. Itu menunjukkan bahasanya ada beberapa hal yang belum dipahami seorang santri, seorang murid dari penjelasan sang guru. Kalau memang berbeda pendapat dengan gurunya, kita seorang santri harus tetap menghormati gurunya, saling menghargai, karena perbedaan pendapat itu justru akan menjadi sebuah rahmat bagi umat Islam, bukan menjadi laknat. Kita bisa berguru dari 4 imam mazhab, bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bisa dihargai oleh orang lain di masyarakat nanti kalau masih menjadi santri kita tidak mampu untuk menghormati guru kita ketika kita masih belajar. Wal asiru yang ke-10 menurut Kiai Hasyim Asy'ari, seorang santri dalam berinteraksi dengan gurunya itu harus idza sami'a syaikha yadhkuru hikman fi mas'alatin au faidatan au yakti hikayatan au yungsidu syi'ron wa huwa yahfadhu dzalika. Jika seorang guru itu menjelaskan tentang hikmah, tentang materi pelajaran, tentang hafalan, tentang syair, tapi kemudian santri itu lebih dulu, maka santri itu tidak sepatutnya mengatakan, menyepelekan penjelasan guru. Ah Pak, saya sudah tahu. Itu sama dengan menyepelekan, merendahkan martabat guru. Lantas bagaimana dalam penjelasan yang disampaikan oleh Hadratus Syekh ini? Dalam tulisan kitab Adabul Alim ini, Hadratus Syekh menyarankan agar seorang murid yang sudah tahu materi yang disampaikan gurunya, cerita yang disampaikan gurunya, syair atau hafalan yang disampaikan gurunya, bagaimana dia tetap mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan dengan seksama, seolah-olah dia memang belum tahu. Kenapa? Karena mungkin si santri ini dulu sudah lupa, sekarang masih diingatkan oleh gurunya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu bagaimana apa yang diperoleh, apa yang disampaikan oleh guru itu bisa up to date, mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh gurunya tetap itu saja. Penjelasan-penjelasan itulah justru yang akan menarik perhatian seorang murid agar mengikuti, memperhatikan, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang guru. Karena informasi-informasi yang up to date itulah yang ditunggu-tunggu oleh murid. Apa yang terjadi dengan sekarang? Inilah yang pada kurikulum yang terbaru ini yang dinamakan dengan contextual teaching and learning. Bagaimana menghubungkan apa yang ada di persekolahan kita dengan dunia luar, dikontekstualisasikan dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Sebenarnya Hadratus Syekh sudah menggarisbawahi konsep-konsep seperti ini. Bagaimana kita mengembangkan pada masa sekarang? Yang ke-11, akhlak seorang murid kepada gurunya. Wal hadiya asyara alla yasbika asyaikha
ila syarhi mas'alatin au jawabi su'al. Bagaimana seorang murid ini tetap menunjukkan kerendah hatian, bagaimana dia tetap low profil, tidak memotong penjelasan guru meskipun dia sudah tahu. Karena mungkin penjelasan guru yang kita potong, yang dipotong oleh santri ini, justru setelahnya ada hal-hal yang baru. Karena kita tidak tahu dengan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tapi yakinlah bahwasanya apa yang disampaikan oleh seorang guru itu pasti ada yang baru dan pasti ada manfaatnya bagi seorang santri maupun murid yang sedang bersekolah. Kalau tanya jawab dengan gurunya, bagaimana seorang santri bergantian bertanya dan kemudian guru menjawab, atau sebaliknya guru bertanya murid menjawab, tidak sama-sama kemudian bersamaan saling menjawab atau saling bertanya, sehingga tidak jelas arah pembicaraan ataupun arah penjelasan yang disampaikan guru dan pertanyaan dari murid ini, sehingga fokus dari teman-temannya satu kelas ini bisa terkondisikan dengan baik. Ini sebenarnya menggarisbawahi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang manajemen pembelajaran yang baik bagi seorang guru. Kemudian yang terakhir dari bab 2 ini adalah interaksi seorang murid dengan gurunya adalah wasaniya saro idza nawalahu asyekh syai'an tanawala bil yamin. Bagaimana penjelasan-penjelasan yang terakhir dari Hadratus Syekh ini? Yang ke-12, Hadratus Syekh menggarisbawahi bagaimana cara kita menyerahkan atau menerima barang dari guru, baik itu pulpen, buku maupun kertas. Kita harus menyiapkan sebelum kita serahkan kepada guru. Kalau kita menyerahkan pulpen, siapkan pulpen itu dengan bagaimana siap dipakai. Kalau buku atau kitab, bagaimana kita buka halaman berapa yang dibutuhkan guru, sehingga kita sodorkan kepada guru kita, sehingga beliau tinggal siap untuk memakai atau membaca buku yang diinginkan. Jangan sampai kita memberikan buku atau kitab masih utuh seperti ini, masih tertutup, sehingga guru akan bingung mencari lagi halamannya. Itu menunjukkan bahwasanya murid harus responsif dengan apa yang diinginkan guru. Kalau guru menulis di papan tulis, maka bagaimana? Setelah guru menulis ini, beliau tidak menghapus sendiri. Seorang santri, seorang murid harus respon ketika gurunya akan menghapus. Biarlah santri itu, biarlah murid itu yang akan menghapus. Jangan sampai guru itu menghapus sendiri. Meskipun guru itu bisa saja menghapus papannya sendiri, menghapus tulisannya sendiri. Tapi sebagai tabarukan, bagaimana kita ngalah barokahnya seorang guru, kita bisa membantu guru untuk menghapus itu. Kemudian di penjelasan setelahnya, Hadratus Syekh menggarisbawahi bagaimana seorang murid ini kalau bertemu dengan gurunya, maka yang wajib menyampaikan salam ini adalah muridnya harus menyampaikan salam dulu. Harus salam dulu, jangan sampai gurunya kedahuluan salam. Di dunia pondok pesantren kita diajarkan bagaimana tidak hanya salam, tapi bagaimana cium tangan dan seterusnya. Ini murid yang harus responsif. Jangan sampai gurunya yang salam dulu. Ini menunjukkan bahwasanya santri, murid ini harus selalu mendoakan gurunya. Yang selanjutnya, bagaimana Hadratus Syekh mengatur jalannya seorang murid dengan gurunya, baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Ini diatur supaya apa? Bagaimana murid ini menjaga gurunya. Kalau pada waktu siang hari, maka ketika ada seorang santri atau murid berjalan dengan gurunya, maka biarlah sang guru ini berjalan di depan dan murid dan santri ini berada di belakang guru. Kenapa? Karena pada siang hari kondisi jalan yang akan dilalui masih jelas, masih terang. Tapi bagaimana ketika malam hari ada seorang guru bersama muridnya, seorang kiai, seorang ustadz bersama santrinya, maka yang harus mendahului jalannya ini adalah seorang santrinya dulu. Pada waktu malam hari, murid harus berjalan di depan gurunya. Supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa, ada mara bahaya, ada hal-hal yang jelek di jalan itu, biarlah murid itu tahu lebih dulu, sehingga dia bisa memberitahu gurunya bahwasanya di depan
ada mara bahaya, ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka guru harus diselamatkan. Biarlah murid itu yang menghadapi mara bahaya. Artinya apa? Murid harus menjaga guru, baik fisiknya maupun yang lainnya, hartanya dan seterusnya. Jangan sampai guru kita terkena mara bahaya, tetapi justru kita muridnya yang selamat. Ini tidak baik. Murid harus mampu menjaga keselamatan guru, baik keselamatan jiwa, fisik, harta maupun keluarganya. Oleh karena itu, mari kita hormati guru kita, tidak hanya menghormati dengan cara mendoakan, tidak hanya salam, tapi juga menjaga kehormatan, menjaga keselamatan dari beliau-beliau guru kita dan kiai-kiai, ustadz-ustadz kita. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kepada bab yang keempat, yaitu tentang bab yang menjelaskan tentang murid dalam pembelajarannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.